kelompok 3 dengan saya sendiri, Nala Elafung. Saya Julianti. Saya Fitria Ningsih. Saya Stefani Vernika Sutejo. Saya Rasel Tandra. Dan saya Derem Putra Dahana. Oke, jadi di video ini kami akan memperlihatkan bagaimana tata cara pengisian SPT 1771 pada OP di Konteks. Di video kali ini, kami, kelompok 5 akan membuat video panduan bagaimana alur pembuatan pelaporan SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi menggunakan Cortex dan dalam menu berbahasa Indonesia. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa pada video tugas ini diminta untuk melakukan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2025. Namun, hingga saat ini laman resmi Cortex djp.pajak.co.id masih belum bisa menyediakan fitur untuk membuat konsep SPT tahun pajak 2025. Oleh karena itu, tutorial ini tidak menggunakan laman resmi Cortex, melainkan memanfaatkan web simulator yang disediakan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Web simulator ini memang dirancang sebagai sarana edukasi dan pembelajaran bagi wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk bisa melaporkan SPT tahunannya di Cortex. Video panduan ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi karyawan dengan satu pemberi kerja dan berstatus TK0. Kami menggunakan contoh dengan pendapatan per bulan sebesar 20 juta rupiah dan berlangsung selama 1 tahun penuh dari masa Januari hingga masa Desember tahun 2025 dengan pengurangan biaya jabatan sebesar 6 juta selama 1 tahun atau 500.000 setiap bulannya. Terdapat 3 alur pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, login dan buat konsep SPT. Yang kedua, isi lampiran induk dan lampiran L1. Dan yang terakhir adalah pernyataan persetujuan dan penandatanganan SPT. Langkah pertama, kunjungi laman www.cortexdjp.pajak.co.id. Kemudian, pada laman login, teman-teman bisa isikan NPWP atau NIK 16 digit wajib pajak orang pribadi yang kalian punya. Setelah itu, masukkan kata sandi, pemilihan bahasa, dan masukkan CAPTCHA atau kode keamanan. Lalu, klik login. Selanjutnya, untuk melaporkan SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi, pilih modul surat pemberitahuan SPT, kemudian pilih menu surat pemberitahuan SPT. Pada bagian konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang sama. Selanjutnya, klik buat konsep SPT. Berikutnya, silakan pilih PPH orang pribadi, kemudian klik next. Selanjutnya, pilih periode pelaporan SPT, pilih SPT tahunan, dan dilanjutkan pilih periode dan tahun pajak sesuai dengan tahun pajak yang akan dilaporkan. Kemudian klik next. Pilihan berikutnya adalah model SPT. Sistem akan menampilkan pilihan normal apabila SPT baru pertama kali dibuat. Sebaliknya, sistem akan menampilkan pembetulan bila terdapat SPT normal yang sudah disampaikan sebelumnya. Lanjutkan dengan klik buat konsep SPT. Pada menu konsep SPT akan terbentuk SPT PPH orang pribadi sesuai dengan jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak yang dibuat. Untuk pengisian SPT, klik lambang pensil untuk membuat konsep dan mengisi SPT tahunan PPH orang pribadi. Sekarang, saya akan menjelaskan bagian induk dari Cortex yang akan menentukan jenis lampiran yang muncul dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Pertama, untuk karyawan dengan satu pemberi kerja, pilih metode pencatatan, karena wajib pajak ini tidak diwajibkan membuat pembukuan. Lalu, pilih sumber penghasilan pekerjaan.
Kemudian di bagian A, hampir seluruh data terisi otomatis. Bagian A angka 7 dan 8 hanya perlu diisi jika wajib pajak berstatus menikah dan memilih menjalankan hak serta kewajiban perpajakan dengan status pisah harta atau memilih terpisah dari pasangan. Berikutnya, pada bagian B, lakukan pengisian sebagai berikut. Untuk angka 1A, pilih ya, sehingga akan muncul instruksi untuk mengisi lampiran L1 bagian D. Pada angka 1B1, pilih tidak. Angka 1C, pilih tidak. Angka 1D juga pilih tidak. Selanjutnya pindah ke bagian C, angka 2 yaitu penghasilan neto setahun akan terisi secara otomatis berdasarkan akumulasi dari angka 1A hingga 1D di bagian B. Pada angka 3, pilih tidak. Angka 4 akan dihitung otomatis berdasarkan angka 2 dan 3, dan untuk angka 5, pilih angka PTKP yang sesuai dengan status wajib pajak, yaitu TK/0. Angka 6 dan 7 juga akan muncul secara otomatis setelah PTKP dipilih. Angka 8 pilih tidak, dan angka 9 akan muncul secara otomatis. Lanjut ke bagian D, kredit pajak di mana angka 10B dan 10C dapat dilewati karena tidak relevan bagi wajib pajak karyawan. Untuk angka 10A, pilih ya. Pada angka 10D, pilih tidak, karena dalam contoh ini wajib pajak tidak memiliki penghasilan lain. Masuk ke bagian E, PPh kurang atau lebih bayar, angka 11A dan C akan tampil otomatis, dan angka 11B pilih tidak. Pada bagian F, pembetulan hanya diisi jika model SPT tahunan adalah pembetulan. Lalu pada bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar dilengkapi jika SPT tahunan berstatus lebih bayar dan dapat mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP. Lalu pada bagian H, angsuran PPh 25 tahun pajak berikutnya, angka 13A, B, dan C pilih tidak. Lalu pada bagian I, yaitu pernyataan transaksi lainnya, angka 14A akan menampilkan nilai harta dari SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Angka 14B, pilih ya. Angka 14B akan menampilkan nilai utang dari SPT tahunan tahun pajak sebelumnya. Lalu angka 14C, 14D, dan 14G pilih tidak. Angka 14E, F, dan H dapat dilewati. Pada bagian J, lampiran tambahan, huruf A, B, dan C dapat dilewati, lalu huruf D dan E pilih tidak. Oke, sekarang pengisian halaman induk SPT telah selesai. Berikutnya ada bagian B, ikhtisar penghasilan neto, angka 1A pilih ya. Sehingga muncul informasi untuk mengisi lampiran L1 bagian D, angka 1B titik 1 pilih tidak. Angka 1C pilih tidak. Angka 1D pilih tidak. Selanjutnya pada bagian C, perhitungan pajak terutang, angka 2 penghasilan neto setahun akan terisi otomatis oleh sistem. Berdasarkan penjumlahan bagian B, angka 1A, 1B, 1C, dan 1D. Angka 3 pilih tidak. Selanjutnya, angka 4 terisi otomatis oleh sistem berdasarkan perhitungan dari angka 2 dan angka 3. Selanjutnya, angka 5, pilih PTKP yang sesuai dengan status PTKP kawan pajak. Pilih TK0, angka 6, dan angka 7. Akan terisi otomatis angka 8, pilih tidak, dan angka 9 akan terisi otomatis pada bagian D. Kredit pajak, angka 10A, pilih ya, angka 10B dan 10C terkait dengan angsuran dan surat tagihan pajak untuk PPh pasal 25 dan STP PPh pasal 25 dapat dilewati. Angka 10D pilih tidak,
Karena video panduan ini, kawan pajak hanya menerima penghasilan sebagai karyawan dari satu pemberi kerja. Berikutnya, bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Angka 11A merupakan hasil perhitungan oleh sistem dari bagian sebelumnya. Angka 11B dan 11C diisi otomatis oleh sistem. Pada bagian F, pembetulan hanya diisi jika modal SPT tahunan adalah pembetulan pada bagian G. Permohonan pengembalian PPh lebih bayar dilengkapi jika SPT tahunan berstatus lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP. Kita masuk pada poin B, yaitu pada utang pada akhir tahun pajak. Itu kita mengisi data utang akhir tahun pajak termasuk saldo dan identitas dari kreditur. Lalu kita masuk ke poin C, itu berisi daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan oleh wajib pajak. Lalu pada poin D, menginput penghasilan neto dari pekerjaan dalam negeri. Dan terakhir, pada bagian E, kita mengisi data bukti pemotongan pajak seperti PPh 21 dari pemberi kerja. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh Darren. Oke. Jadi kami kembali lagi ke tab induk setelah sudah selesai dan mengisi bagian paling bawah, bagian K, yaitu tentang pernyataan ya. Ada satu kotak ini dicentang, kemudian kami klik bayar dan lapor. Kemudian setelah mengklik ada pemberitahuan, di scroll ke bawah saja, kemudian klik tutup. Kemudian akan muncul penandatanganan dan passphrase. Passphrase ini harus diblok dan di-copy karena akan digunakan setelah ini. Oke, kemudian kami akan pilih jenis tanda tangan dan juga penyedia penandatanganan. Kemudian passphrase yang baru kita copy itu kita paste di kolom ini. Setelah itu kita klik cek passphrase. Kemudian setelah sudah sukses, kami klik konfirmasi tanda tangan.